adanya memang pihak-pihak yang ingin menggagalkan Mas Gibran. Mereka ini tidak perlu didramatisir lagi. Tidak perlu lagi didramatisir, kita kan tahu itu. Kalau kita ambil tindakan tegas pecat, nanti dia gunakan lagi itu. Waduh, saya disolimi. Sudah lagu lama itu. adanya memang pihak-pihak yang ingin menggagalkan Mas Gibran. Mereka memakai ilmu pokoknya. Ya, apa yang dizalimi dari Gibran ya? Bagus, saya di luar ekspektasi saya sebenarnya bahwa MK bisa seberani itu. Enggak, dihitung 5 tahunnya dari sekarang, dari pelantikan, iya. Dugaan saya paling teguran keras atau skor selama 6 bulan tidak memimpin sidang gitu. Tapi ternyata diberhentikan dan tidak boleh memimpin sidang selama pemilu. Itu kan bagus, berani. Iya kan? Nah, satu-satunya yang belum jadi anggota ya Gibran. Saat ini harkat, derajat, martabat saya sebagai hakim karir. Gibran disebut PDIP pembangkang. Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah menyebut Gibran sebagai kader PDIP harus tegak lurus dengan arahan Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri soal calon presiden dan wakil presiden yang diusung. Dalam hal berpartai, kami juga punya aturan main. Dalam hal bernegara, seluruh warga negara Indonesia diikat oleh kesepakatan-kesepakatan bangsa yang menjadi rule of game kita bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kata Basarah pada wartawan di Sekolah Kader PDIP Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Sabtu 28 Oktober. Ya, semestinya ketika Pak Anwar Usman dikorbankan kemarin ya, lewat putusan MK yang sangat buruk kualitasnya tersebut, ya, selesai. Karena sudah ada korban, sudah ada kambing hitam. Karena kalau dipecat beneran itu bisa naik banding dia. Iya kan? Diberhentikan. Selama hampir 40 tahun dilumatkan oleh sebuah fitnah yang amat keji dan kejam. Siapa yang memfitnah? Ya, yang merasa difitnah oleh siapa? Tidak mempunyai dampak apapun terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 90. Kan semua masih boleh dia calon dengan produk hukum yang seperti yang sekarang aja. Dia masih boleh kok melenggang kemana-mana. Spanduknya di mana-mana, gak ada yang melarangnya sama sekali. Mulai ribut. Tapi yang paling ribut adalah iblis tahta. Pakai toa kalau lagi demo. Terus di mana dizaliminya, di mana ininya gitu, bahwa ada masyarakat yang tidak menghendaki Gibran dipilih ya atau macam-macam. Itu biasa, itu bagian dari permainan ini. Baik dalam konteks pembangunan opini maupun konteks pengajuan gugatan atau langkah-langkah yang secara hukum tidak masuk akal untuk membatalkan putusan MK nomor 90. Nggak berhenti sampai sekarang, gitu kan? Nah ini yang kan sama seperti yang lain juga kampanye supaya nggak milih si A, si B gitu. Itu dalam klasifikasi yang disebut dalam pemilu itu negatif campaign. Kita sekarang sedang menghadapi ya kan, pertarungan nih. Nah, kita mesti hati-hati. MK itu sama sekali tidak menilai putusan nomor 90. Yaitu mengkampanyekan seseorang agar nggak dipilih, ya tentu saja berdasarkan fakta-fakta, berdasarkan data-data. Kalau nggak ada fakta, nggak ada data, macam-macam itu, jatuhnya nanti ke black campaign. Nah, kalau urusan yang pemilu ini, laibun walahun, ini permainan hidup saja ini. Maka kadar-kadar PDIP apalagi sekelas Mas Gibran yang telah mendapat mandat partai, mandat rakyat di Kota Solo menjadi wali kota Solo, jadi dengan sendirinya beliau adalah salah satu elit PDIP. Sambung Basarah. Mengutip Detik News, dia meyakini Gibran memahami anggaran dasar PDIP. Dia lalu menyebut Gibran melakukan pembangkangan. Maka secara konstitusi partai, secara aturan partai, dia telah melakukan pembangkangan, telah melakukan sesuatu yang berbeda dengan garis keputusan partai. Maka dengan sendirinya di atas hukum ada etika politik. Maka ketika Mas Gibran mengambil keputusan keluar dari garis keputusan politik Pilpres 2024 dengan mencalonkan dirinya sebagai bakal calon wakil presiden, ujar Basarah. Gibran pun langsung merespon ungkapan Basarah. Gibran yang kini menjadi cawapres Prabowo Subianto mempersilahkan Basarah untuk memberikan penilaian.
Ya monggo, biar beliau yang menilai, kata Gibran Minggu 29 Oktober. Tak banyak ucapan yang keluar dari mulut Gibran. Menurutnya status di PDIP sudah disampaikan ke Puan Maharani. Saya sudah ketemu Mbak Puan, kan sudah saya jawab terus, ujarnya. Politikus PDI Perjuangan Masinton Pasaribu memastikan partainya sudah menjatuhkan sanksi kepada Gibran Rakabuming Raka terkait keputusannya menjadi bakal calon wakil Presiden Prabowo Subianto. Menurut Masinton, sanksi itu diberikan secara tertutup dan tidak diumumkan ke publik. Iya, kata Masinton Minggu 29 Oktober saat ditanya apakah sanksi untuk Gibran diberikan secara tertutup. Masinton mengatakan bahwa jenis sanksi di PDIP ada yang terbuka dan disampaikan ke publik dan ada juga yang bersifat tertutup. Hal tersebut menurutnya tertulis dalam ADART Partai Berlambang Banteng itu. Jenis informasinya ada yang tertutup dan ada yang langsung disampaikan kepada kader dan dipublis. Ada dalam ADART PDIP mengatur sanksi dan maksimum sanksi, jelas dia mengutip Detik. Ia menjelaskan ADART PDIP tercantum aturan tegas terkait kader yang tidak mengikuti arahan. Secara otomatis, kata dia, kader yang tidak mengikuti arahan bukan jadi bagian partai. Saya sudah sampaikan, ADART PDIP itu mengatur kalau kader yang tidak mengikuti arahan partai, otomatis dia sudah bukan menjadi bagian partai, paparnya. Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah mengatakan Partai Persatuan Megawati Soekarno Putri itu masih menunggu etika politik Gibran untuk mengembalikan kartu tanda anggota atau KTA PDIP usai resmi mendaftar jadi bakal cawapres Prabowo di Pilpres 2024. Mulanya Basarah mengatakan Gibran telah mendapatkan mandat partai dan rakyat untuk memimpin kota Solo, sehingga anak Presiden Joko Widodo itu juga termasuk elit PDIP. Oleh karena itu, Basarah meyakini Gibran telah membaca ADART dan mekanisme-mekanisme partai lainnya dalam mengambil keputusan. Basarah menjelaskan bahwa Megawati mendapat hak prerogatif yang diberikan seluruh kader untuk memilih bakal capres dan cawapres yang akan diusung PDIP. Megawati pun memilih Ganjar Pranowo dan Mahfud MD untuk diusung Partai Berlambang Banteng itu. Karenanya seluruh kader PDIP wajib mendukung keputusan Megawati. Ketika Mas Gibran kemudian keluar dari skema keputusan yang sudah diambil oleh Bu Megawati dan bahkan mencalonkan diri sebagai bakal cawapres di luar garis keputusan partai, maka secara konstitusi partai, secara aturan partai, dia telah melakukan pembangkangan. Ujar Basarah di Sekolah PDIP Jakarta Sabtu 28 Oktober. Dia telah melakukan sesuatu yang berbeda dengan garis keputusan partai. Secara etika politik, dia dengan sengaja ingin keluar dan atau bahkan telah keluar dari keanggotaan PDIP. Tambahnya, atas dasar itu Basarah menyebut pihaknya menunggu etika politik Gibran untuk mengembalikan KTA PDIP. Jadi yang sebenarnya kami tunggu adalah etika politik dari seorang Mas Gibran yang sekarang telah memberanikan diri untuk mencalonkan diri menjadi bakal calon wakil presiden Republik Indonesia. Maka etika politik itu kami tunggu untuk kita terima kartu tanda anggota PDIP, katanya.